Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menyiapkan hati untuk masuk ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, sukacita kita ada di dalam rumah Tuhan. Mari kita sama-sama mau siapkan hati kita untuk sama-sama kita mau memuji, menyembah Tuhan kita yang sudah memelihara kita sepanjang bulan ini. Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, amin. Penyertaan Tuhan yang tiada habis-habisnya bagi kita semua. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Kita mau mengingatkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini mari angkat suara, angkat penyembahanmu, naikkan syukur kita kepada Allah kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Katakan Tuhan, kau sungguh besar. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau katakan sekali, Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar. Naikkan pengagunganmu kepada Allah kita. Karyamu sungguh ajaib Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu
syukurmu kepada Allah kita. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Yesus mempesona kami. Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Oleh karena itu Engkau boleh datang ke dunia ini bagi kami Yesus. Engkau boleh menyelamatkan kami Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau sudah melayakkan kami ya Tuhan. Kami datang menghampiri Engkau Yesus. Dengan rasa ucapan syukur kami kepada Engkau. Rahmat-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Yang tidak henti-hentinya kami rasakan hari lepas hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kami. Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada kami. Bahkan Tuhan selalu memberikan kesembuhan kepada kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami. Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa. Engkau sungguh Allah kami yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala perbuatan ajaib-Mu dalam hidup kami. Kami ada di rumah-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Bahkan sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya hanya firman-Mu Tuhan yang sanggup menolong kami. Hanya firman-Mu yang sanggup menguatkan kami ya Tuhan. Biar Engkau sebentar berbicara kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Sehingga ada kekuatan baru yang daripada-Mu Tuhan. Iman kami terus dibangkitkan Bapa lewat firman-Mu ya Tuhan. Bersabda kepada kami sebentar melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Menjamah setiap kami Tuhan. Saat kami memuji-Mu. Saat kami menyembah Engkau. Kami percaya kuasa Tuhan akan Engkau nyatakan di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang dalam keadaan putus asa Engkau berikan pengharapan baru kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau pimpin jalannya ibadah ini. Dari permulaan, pertengahan hingga selesainya. Dan kami percaya sungguh hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Hanya nama Tuhan yang dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan ibadah kami ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Engkau. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Kita berikan suara-suara yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya akan mengundang anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Mereka
Mereka juga akan diberkati sebentar di kelas mereka masing-masing lewat firman Tuhan yang akan mereka dengarkan sebentar. Mari naikkan pujian ini. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Shalom, Bapak Ibu sekalian, Om Tante, Opa Oma. Kita bersyukur kita diberikan kepercayaan untuk kita bisa melayani anak-anak kita. Dan itu semua karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Dan kita berdoa untuk mereka. Ya, dalam segala kemudahan, dalam segala keterbatasan, kita percaya firman Tuhan yang akan mengubah hidup mereka. Dan juga jikalau Tuhan berkenan, bahkan Tuhan akan memakai mereka dari kecil, mereka boleh sungguh-sungguh bisa melayani Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan kita berdoa buat anak-anak kita. Mari kita angkat tangan kita berdoa buat mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang Tuhan percayakan untuk mereka bisa bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih di Gereja Petra Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan sempurna dan kasih-Mu sungguh nyata atas setiap kami dan juga anak-anak ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon agar Engkau yang boleh melawat, Engkau yang boleh berintervensi di dalam hidup mereka ya Tuhan. Sehingga dari semenjak mereka masih anak-anak, mereka boleh mengenal Tuhan. Mereka boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Dan terlebih ya Tuhan, mereka boleh melayani Tuhan di dalam segala keterbatasan dan dalam segala kepolosan mereka. Kami berdoa untuk para orang tua yang Tuhan percayakan untuk mendidik mereka. Kiranya ya Tuhan berikan juga kasih dan kesabaran dan sukacita sehingga mereka boleh mendidik mereka di dalam kasih Tuhan. Dan terlebih mereka boleh menjadi panutan, jadi teladan di dalam kehidupan anak-anak yang Tuhan percayakan ini. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang Tuhan percayakan juga untuk bisa mendidik mereka, menceritakan kisah daripada firman Tuhan. Kami berdoa biar hikmat Tuhan boleh mengalir atas mereka. Biar hikmat Tuhan boleh Engkau terus nyatakan. Sehingga mereka pun juga di dalam pengenalan akan firman Tuhan, mereka juga boleh bertumbuh. Dan firman Tuhan yang boleh disampaikan, boleh mengubah hati setiap anak-anak ini. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan begitu nyata dan sempurna untuk anak-anak yang Tuhan percayakan ini. Biar nama Tuhan boleh ditinggikan, biar nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, dan kiranya Tuhan boleh terus melawat setiap mereka. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Selamat beribadah adik-adik. Haleluya. Berapa banyak yang siap untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sekali lagi mari kita berikan sorakan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian kita bagi Allah kita. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal, dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya. Allah
kekal. Haleluya. Sama-sama katakan, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Tuhan kami tinggikan. Kerajaanmu tetap selamanya, Allah yang kekal. Sebab kerajaanmu Tuhan berkuasa di bumi. Amin. Katakan, kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Sekali lagi, kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Tuhan kami tinggikan. Kerajaanmu tetap selamanya, Allah yang kekal. Mari semua sama-sama bangkit berdiri. Katakan, kerajaanmu Tuhan. Angkat suaramu, katakan, kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah kerajaanmu, kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Sekali lagi, katakan, kerajaanmu, kerajaanmu berkuasa di bumi. Amin. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang surga bumi. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Tuhan kami tinggikan. Kerajaanmu kekal selamanya, Allah yang kekal, Allah yang kekal, Allah yang kekal. Sama-sama katakan sekali lagi, Allah yang kekal. Allah kita hebat, amin. Saudara merasakan kehebatan Tuhan? Yes. Kita mau terus menyembah Engkau, sebab Engkau Tuhan yang berkuasa. Bumi dan di surga, betapa hebat Engkau Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat
dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala. Sekali lagi, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, Tuhan Allah kita. Haleluya, amin, amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu bersuka cita? Amin, kita bersuka cita karena kita memiliki Allah yang hebat dan Allah yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau diisi di siang hari ini dengan firman Tuhan yang akan menolong kita, memberi kekuatan kepada kita. Dan siang hari ini mari kita mau katakan, hanya Engkau Yesus, Engkau yang terindah di dalam hidupku. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang perkasa. Terima kasih Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, katakan di dalam hidup, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan Kau yang terindah, Engkau yang terindah. Biar itu keluar dari teman hati kita yang paling dalam. Hanya Engkau Yesus, Engkau yang terindah di dalam hidupku. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan yang begitu mengasihi, yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Katakan ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu
Tuhan, kami mengucap syukur. Sebab sebelum Engkau datang kedua kali dan memaksa setiap lutut bertelut dan lidah mengaku Engkau adalah Tuhan, kami sudah terlebih dahulu oleh karena kasih anugerah Tuhan. Di dalam sukacita kami menyembah Engkau. Di dalam sukacita kami bersyukur atas kasih-Mu. Bahkan kami rindu untuk mengasihi Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman yang sebentar lagi kami baca dan kami renungkan, boleh sekali lagi menambahkan kepada kami satu tekad untuk hidup memuliakan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Kita akan bersama-sama membahas tema Pesta Perjamuan Anak Raja, episode yang kedua, tetapi tidak jadi soal. Ini semacam dialogi, jadi mendengar sesi yang kedua saja tetap akan dapat berkat. Mari kita sekali lagi membaca Matius pasal 8 ayat yang ke-11. Matius pasal 8 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Selasa minggu lalu sebetulnya kita sudah membahas pada waktu ada seorang perwira yang hambanya sakit lalu meminta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus itu mau datang ke rumahnya. Tetapi perwira mengatakan, kami tidak layak menyambut engkau di rumahmu. Kami ini seorang atasan tetapi juga seorang bawahan. Kalau atasan saya mengatakan A, saya harus melakukan A. Dan kepada bawahan saya harus melakukan B, dia melakukan B. Demikian juga engkau berkata saja, hambaku sembuh, niscaya sembuh. Wow. Melihat iman yang seperti ini, Tuhan Yesus berkata, memuji perwira yang non-Yahudi ini dengan kalimat, sesungguhnya aku tidak melihat bahkan sekalipun di dalam keturunan Israel iman sebesar ini. Jadi sambil memuji, agak sedikit nyindir, agak sedikit mempermalukan orang-orang Israel. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di sana. Kemudian berkata, ayat yang kita baca tadi, akan tiba saatnya dari timur maupun barat orang datang makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Yang dimaksud pada ayat ini jelas bukan orang-orang Yahudi, tetapi justru orang-orang non-Yahudi. Nah, setelah itu Matius masih mencatat banyak peristiwa-peristiwa pengajaran Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah orang Yahudi yang luar biasa. Yang kalau kita mau simpulkan, yang buta melihat, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Juga mengenyangkan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Mujizat yang luar biasa sekali Tuhan Yesus lakukan di tengah-tengah orang Yahudi. Tetapi atas pengajaran Tuhan Yesus, atas mujizat-mujizat itu, orang Yahudi tidak terlalu memperhatikan. Yang diurusin justru urusan-urusan yang sepele. Dilibutin bahkan. Kenapa murid-muridmu makan tidak cuci tangan? Urusan-urusan seperti itu. Mujizat-mujizat luar biasa tidak membuat orang Yahudi memuji Allah. Tetapi urusan makan tidak cuci tangan menjadi masalah untuk berusaha membunuh Tuhan Yesus. Itu sebabnya kemudian Injil Matius pasal 15 mencatat, Tuhan Yesus meninggalkan wilayah pemukiman orang Yahudi, pergi ke pemukiman orang-orang non-Yahudi. Dan di situ seorang perempuan Kanaan datang menyambut, mengatakan, engkau Tuhan, anak Daud. Artinya mengenali Yesus adalah Mesias. Karena imannya dengan tekun meminta supaya anaknya yang dirasuk setan disembuhkan. Dan merespon iman dan ketekunan daripada perempuan Kanaan ini meminta
Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang dirasuk setan, Tuhan Yesus kemudian keliling ke pemukiman Dekapolis, yaitu pemukiman orang-orang non-Yahudi. Di situ Tuhan Yesus juga melakukan mujizat persis sama yang dilakukan oleh orang-orang kepada orang-orang Yahudi. Orang buta melihat, orang bisu berbicara, tuli mendengar, lumpuh berjalan, dan juga kemudian melakukan mujizat mengenyangkan 4.000 orang dengan 7 ketul roti dan beberapa ekor ikan. Setelah itu berkeliling juga ke pemukiman orang-orang Yahudi seolah-olah menebar undangan. Inti daripada yang ditulis oleh Matius ini kalau kita lihat dari pasal 8 minimal, jelas Tuhan sedang mempersiapkan sebuah perjamuan besar bahkan untuk anak-anak non-Yahudi untuk makan bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub. Mari kita sekarang mulai melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasal 21 saya akan baca karena ayat 21 ini konteks daripada Matius pasal 22. Injil Matius pasal 21 ayat 45 sampai ayat 46, kemudian membaca Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Nah, dalam konteks seperti inilah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saya kalau kita melihat ini secara sepintas lalu, paling tidak sebetulnya kita melihat perumpamaan ini secara struktur terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yaitu tentang orang-orang yang sebetulnya sudah terima undangan, tetapi pada hari H tidak datang. Lalu bagian kedua, ya sudah dah, temui saja, undang aja semua yang ketemu di lorong-lorong jalan, di sudut-sudut, di persimpangan, orang-orang kengangguran semua ataupun siapapun, panggil. Itu bagian yang kedua. Nah, mari kita mulai berpikir sebetulnya yang dimaksud Tuhan Yesus dengan perumpamaan
pesta perkawinan anak raja ini tentang apa? Maka kalau kita perhatikan dalam seluruh pengajaran perjanjian baru, kita tahu yang dimaksud ini jelas adalah era atau periode ketika anak Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus menjadi manusia dan selama sekitar 30 tahun melayani di tengah-tengah orang Yahudi. Yohanes Pembaptis pada suatu kali ditanya oleh murid-muridnya, "Guru, orang yang kamu baptis di seberang Yordan juga ikut-ikutan kamu membaptis. Dan cilakanya dia dapat pengikut lebih banyak daripada guru." Itu murid-murid Yohanes Pembaptis tidak terima. Lalu jawaban Yohanes apa? Kita tahu persis, dia mengatakan, "Aku ini cuma sahabat mempelai." Sahabat mempelai bersuka cita ketika mempelainya bertemu dengan pengantinnya. Biar dia makin bertambah dan aku makin kecil. Itu kalimat daripada Yohanes Pembaptis ketika ditanya oleh murid-muridnya. Jadi berdasarkan ini sebetulnya konsisten sekali bahwa yang dimaksud dengan perumpamaan pesta perjamuan anak raja ini jelas pelayanan Tuhan Yesus selama 30 tahun di tengah-tengah orang Yahudi. Itu sebabnya tadi Tuhan Yesus juga berkata, akan tiba saatnya orang dari timur ke barat akan diundang dalam pesta perjamuan bersama-sama, duduk bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi dalam perumpamaan ini dijelaskan bahwa orang-orang yang sudah menerima undangan itu akhirnya satu persatu tidak ada yang mau datang ketika diingatkan. Pesta sudah berlangsung loh ya. Kambing, domba, lembu, sapi semua udah dipotong, udah siap dilaksanakan. Ayo cepat datang. Artinya undangan sudah diberikan jauh-jauh hari sebelumnya. Kita perlu tahu, zaman dulu itu tidak ada jam, belum ada arloji. Sehingga kalau dikatakan ada pesta perjamuan sore harinya jam berapa? Kan tidak tahu. Maka itu sebabnya kemudian biasanya VVIP yang diharapkan oleh tuan rumah yang mengadakan perjamuan, orang-orang VVIP ini secara khusus diundang lagi. Kan tidak terlalu jauh, nggak kayak Jakarta macet gitu kan ya. Kurir datang lagi, sudah siap, tamu udah banyak, belum dimulai kan apa? VVIP belum datang. Datanglah, itu suasananya kira-kira. Maka kita boleh memahami sebetulnya undangan ini diberikan sejak perjanjian lama untuk orang-orang Yahudi. Sebuah undangan yang sebetulnya memberikan harapan, penantian akan datangnya Mesias. Tetapi ketika sekarang Mesias sudah datang, ketika pesta sudah berlangsung digambarkan seperti kambing domba yang sudah siap, sudah dipotong, bahkan sudah dimasak, daging sudah empuk gitu ya. Mereka dipanggil lagi, mereka tidak mau datang. Dan kalau kita perhatikan ada dua alasan besar mereka tidak mau datang. Yang pertama alasannya alasan kesibukan. Sibuk bisnis, sibuk ini dan itu, pokoknya kesibukan yang sebetulnya dianggap lebih prioritas untuk diperhatikan dibandingkan undangan daripada pesta perjamuan anak raja. Kalau kita mau jujur, hari ini banyak orang juga enggan pergi ke gereja. Atau malas-malasan pergi ke gereja. Hanya karena alasan-alasan kesibukan. Ada hal-hal lain yang dianggap lebih prioritas. Sebagai salah satu contoh, pandemi sudah berlalu 2 tahun lebih. Catatan gereja mengatakan, antara 80% tok yang kembali dalam ibadah onsite. Yang 20% selama 3 tahun sudah terlanjur nyaman dengan streaming. Boleh pakai piyama, boleh pakai celana pendek. Waktu jemaat berdiri nyanyi tetap duduk. Tidak ada istilah terlambat. Apalagi maaf, mungkin tidak perlu persembahan. Itu sebabnya lebih nyaman ibadah di rumah.
Itu sebabnya bahkan ada, tidak apa-apa toh di-upload di YouTube. Nanti skip nyanyi-nyanyinya. Langsung bagian khotbahnya toh. To the point. Concise-nya, padat, nikmat. Wow, alasannya banyak. Zaman dulu seperti itu. Hari ini banyak orang yang undangan Tuhan yang begitu luar biasa, dianggap tidak terlalu penting, kesibukan-kesibukan dianggap sebagai sesuatu yang lebih prioritas. Sama alasannya. Kami mau ini, kami mau itu. Dan yang celaka ada kelompok yang kedua yang menolak undangan. Karena punya sikap permusuhan. Bahkan kemudian membunuh utusan yang dikirim oleh sang raja. Maka kemudian di bagian yang pertama ini, yang jelas ditujukan kepada orang-orang Yahudi, itu ditutup dengan ayat yang kedua, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Pada umumnya memang nubuatan tidak disampaikan melalui perumpamaan. Tetapi kalau kita setelah melihat peristiwa sejarah bangsa Israel, nampaknya ayat 7 ini berbicara tentang pada tahun 70. Yerusalem dihancurkan. Seluruh kota dibakar. Termasuk bait Allah Yerusalem. Konon ceritanya saya tidak tahu persis. Rumah satu-satunya ketika kota Yerusalem ini dibakar. Yang masih tinggal utuh dan tidak terbakar. Itu adalah rumah daripada Markus. Rumah daripada orang yang ibunya namanya Maria. Rumah di mana pada waktu Pentakosta Roh Kudus diturunkan. Sejarah gereja mencatat rumah ini satu-satunya ketika seluruh kota Yerusalem dibakar. Itu masih utuh. Kecuali apa? Tembok sebelah barat kota Yerusalem. Ada semacam kesan seolah-olah Allah meninggalkan dua situs sejarah gereja. Tembok barat mewakili perjanjian lama. Rumah di mana Roh Kudus dicurahkan mewakili perjanjian baru. Benar atau enggak, saya tidak yakin. Tetapi yang jelas, ayat 7 ini ketika kita sekarang melihat sejarah, oh mungkin itu yang dimaksud dengan Tuhan Yesus. Karena menolak, maka orang-orang Yahudi atas undangan yang diberikan oleh Allah. Allah memakai tentara Romawi menghancurkan tembok kota dan membakar seluruh kota. Dan itu adalah sesuatu yang sudah tentu ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini dengan hati yang sangat sedih sekali. Mari kita bandingkan dengan Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-29. Injil Matius pasal 26 ayat 29 ketika Tuhan Yesus dan perjamuan Paskah. Dia mengatakan kalimat ini kepada murid-muridnya. Akan tetapi aku berkata, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Kapan? Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya pada malam terakhir sebelum dia dibunuh. Sebelum dia disalibkan. Dia mengatakan, pesta perjamuan sudah selesai. Undangan sudah ditolak. Undangan tidak diberikan lagi kepada orang-orang Yahudi. Sampai kapan? Tuhan akan menikmati perjamuan itu bersama-sama dengan muridnya lagi sampai ketika datang kerajaan Bapakku. Sebuah kesedihan hanya untuk alasan yang sepele. Kesibukan bisnis, undangan yang begitu luar biasa ditolak.
Menyedihkan. Hanya untuk urusan yang sepele. Menyembuhkan orang pada hari Sabat. Makan tidak cuci tangan. Dijadikan masalah besar. Untuk membunuh. Maka itu adalah bagian perikop pertama. Maka kalau kita bandingkan dengan di ayat 7 di mana dikatakan bahwa raja itu mengutus tentaranya untuk membakar kota, Tuhan Yesus secara eksplisit memang menubuatkannya kemudian dalam Injil Matius pasal 24. Mari kita lihat Injil Matius pasal 24 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Lalu pergi, datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Sebab undangan ditolak. Bahkan utusan dibunuh. Maka tempat pesta perjamuan dalam tanda kutip bait Allah tidak perlu lagi. Di mana pesta perjamuan, relasi yang indah terjadi antara Allah dengan manusia. Bukankah itu di bait Allah? Kalau untuk konteks kita bukankah itu di gereja? Di persekutuan antara orang percaya? Maka bagi Tuhan Yesus, bait Allah sudah tidak ada gunanya. Dan jauh-jauh sebelumnya Tuhan Yesus pernah berkata, akan tiba saatnya orang benar bukan beribadah di tempat ini atau di tempat itu. Tetapi menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ini perikop pertama, bagian pertama dari perumpamaan tadi jelas berbicara periode sekitar 30 tahun Tuhan Yesus melayani dan Tuhan masih memberikan kesempatan sekitar 40 tahun sampai tahun 70. Betul-betul Yerusalem, bait Allah dihancurkan. Mari kita sekarang mulai membaca bagian yang kedua. Atau menyelidiki bagian yang kedua. Oke, karena yang menerima undangan sebelumnya yang sudah dibagikan sejak perjanjian lama menolak, maka dikatakan pesta harus tetap berjalan. Rencana Allah tidak mungkin gagal oleh karena sikap dan respon yang keliru daripada manusia. Pesta perjamuan harus tetap berlangsung. Maka bagian ini mau tidak mau berbicara ketika Injil mulai dikabarkan kepada orang-orang non-Yahudi. Dan kalau kita bandingkan antara bagian pertama dan kedua, strukturnya itu sama. Ada undangan, ditolak, utusan dibunuh. Responnya dibunuh. Kalau di sini ada undangan, ada respon disambut, tetapi ada satu yang tidak merespon dengan baik. Yaitu yang tidak berpakaian pesta. Orang-orang itu siapa? Kalau orang-orang itu bukan orang Yahudi, ya jelas itu adalah kita-kita. Orang-orang yang bukan keturunan Abraham, tetapi yang di dalam Injil Matius pasal 8 tadi dikatakan, akan tiba waktunya, timur, barat, utara, selatan, orang-orang non-Yahudi duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya berkat yang sebetulnya disediakan untuk Abraham dan keturunannya justru sekarang diberikan kepada orang-orang non keturunan Abraham. Itu sebabnya dalam ayat Matius pasal 8 ayat 11 tadi malah tidak dikatakan dan keturunan Abraham tidak disebut. Tetapi orang banyak dari timur dan barat. Ya kita-kita ini. Kita ini yang sebetulnya tidak dapat undangan tetapi pesta tidak boleh tidak tetap harus berlangsung. Kita dapat undangan semua. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan kan begini. Mereka ini ada yang duduk-duduk di tengah jalan karena mungkin bahkan pengemis. Ada yang mau kerja ditemui di tengah jalan diseret ayo masuk ke gereja, masuk ikut pesta perjamuan anak raja. Sosok menarik orang yang lagi mau pergi ke pasar disuruh masuk ke gereja itu saya cuma temuin di Tiongkok. Benar. Di Fuji.
Itu orang lagi pikul emak-emak ya, nenek-nenek mikul sayur sama asernya. Ai, taruh di sini, tak tungguin itu sayurmu gak mungkin. Nah, kamu masuk sini dulu. Bingung, pokoknya masuk. Nanti selesai kebaktian ada makan. Ditawarin makan memang. Tapi yang lebih penting mereka mendengar Injil. Di Tiongkok masa-masa saya pergi ke sana. Yang namanya setiap kali kebaktian selalu ditanya siapa yang baru pertama kali datang. Ada sekitar 20 sampai 30 orang yang baru pertama kali datang langsung disuruh tinggal, langsung diinjili lagi. Sekarang saya mau tanya, di sini siapa yang baru pertama kali datang? Tidak ada yang angkat tangan. Mungkin ada ya, tetapi sungkan angkat tangan. Tapi bisa dihitung pakai jari yang ada di tangan saya. Undangan diberikan kepada semua orang yang sedang mau kerja, yang lagi mikul pesayuran, siapapun diundang untuk pesta ini. Tetapi ada satu yang tidak pakai pakaian pesta. Dan ketika ditanya kenapa kamu tidak pakai pakaian pesta, dia diam saja. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan dari perumpamaan ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 14, memang tidak ada yang berbicara kecuali sang raja itu. Hamba-hambanya pun cuma menerima perintah, menjalankan, tidak ngomong jawab apa-apa, tidak. Yang berbicara kecuali narator yang mengatakan kemudian itu naratornya. Tetapi yang menyampaikan kalimat-kalimat cuma raja. Menekankan inisiatif daripada Sang Allah Bapa yang mengasihi. Nah, ada satu yang tidak pakai pakaian pesta dan ditanya, kenapa kamu tidak pakai pakaian pesta? Dan dia diam tidak menjawab. Kalau saya mungkin jawabnya begini, lah tadi kan saya berangkat mau ke sawah. Itu cangkolnya di depan pintu. Gimana aku bisa pakai pakaian pesta? Kalau saya akan jawab begitu. Tetapi ternyata kenyataannya kan saya tidak menjawab kalau saya boleh menganggap orang itu adalah saya. Dan ternyata orang yang lain yang juga ditemui di tengah jalan bisa pakai pakaian pesta kok. Artinya ketika mereka walaupun pakai pakaian biasa, ketika diundang pesta, sebelum masuk ke ruangan pesta, namanya juga raja. Menyediakan pakaian pesta. Silahkan pakai, pilih. Mana yang kamu suka, yang sesuai dengan ukuranmu, kedororan dikit tidak jadi soal. Pakai, pilih. Semua bisa pakai pakaian pesta. Walaupun juga bukan sedang mau berangkat ke pesta. Tetapi orang ini tidak pakai, artinya apa? Dia tidak mau pilih dari semua yang sudah disediakan. Itu sebabnya tidak bisa menjawab. Karena disediakan kok. Kalau kehabisan, tidak mungkin. Kalau tidak kehabisan dia ngomong, iya semua pakai pakaian pesta, aku diundang paling akhir, waktu saya datang sudah ada pakaian pesta. Tidak, dia tidak jawab begitu. Dan kalau itu kehabisan, berarti kita seolah-olah menuduh Tuhan itu salah perhitungan. Kalau kita mengacu kepada perumpamaan tentang peristiwa Tuhan Yesus mengenyangkan 5.000 orang dengan 5 ketul roti, 4.000 orang dengan 7 ketul roti, sisa kok. Maksudnya dia akan pakaian pesta kurang. Kalau kurang kok kebetulan cuma 1. Sulit dijelaskan. Kecuali mau mengatakan. Memang orang ini rasa nyaman dengan pakaiannya dia. Ini enak kok. Saya percaya setiap kita punya pakaian yang sebetulnya sudah lusuk. Boleh dipensiun itu pakaian, tapi kita rasa nyaman untuk dipakai. Istri saya sering kali ngomong gitu, kalau pimpin doa jangan pakai pakaian itu kurang bagus. Enak dipakai. Jadi bukan soal sudah lusuh atau tidak. Enak dipakai kok, cuma persekutuan doa. Ini saya jawabnya gitu. Bagi saya masih agak pantas. Enak dipakai. Soalnya kalau kita mau jujur, sejak sebelum kita menerima undangan pesta, kita tuh punya pakaian kita masing-masing yang enak dipakai.
Ya atau ya? Iyalah. Enak dipakai. Tetapi kalau kita merasa yang kita enak dipakai ini kita tidak mau lepas, ganti dengan yang baru, yang sebetulnya kita tidak pernah mau coba, yang kalau dicoba mungkin jauh lebih enak dipakai dan lebih indah. Bukankah itu artinya sama dengan menganggap murah undangan pesta yang disediakan untuk kita? Mungkin kita ngomongnya ya soalnya daripada kosong akhirnya kami diundang. Loh saudara, masalahnya bukan daripada kosong. Tetapi undangan itu kualitasnya kayak apa? Itu yang paling penting. Kalau misalnya nih loh ya, ini cuma contoh kok. Ada seseorang yang kaya raya memberikan kepada saudara yang juga cukup kaya mobil mewah. Lalu kalian menolak karena kalian juga punya yang lebih bagus. Lalu ke mobil itu ditawarkan ke saya. Saya tidak akan ngomong, ya kan kamu tadinya mau kasihkan si A, sekarang kasihkan aku. Enggak, aku tersinggung. Enggak lah, tetap tak terima. Betul? Terlepas kita ini ban serep, tetapi masalahnya kalau boleh pakai istilah ban serep, tadinya bukan untuk kita, tetapi kenyataannya sekarang udah diberikan kepada kita. Yang diberikan itu mahal loh. Terima dong, gak usah gengsi-gengsian. Apalagi menganggap itu sesuatu yang murah. Lagi-lagi cerita di Tiongkok. Saya mau pergi ke bandara di hotel. Lagi check out. Ada seseorang ngomong gini. Pak, ini ada jam mahal sekali. Dia tunjukin harganya. 35.000 yen waktu itu kalau nggak salah. Mahal. Ini sebetulnya saya mau kasihkan ke teman saya. Tapi waktu saya sampai ke sini agak terlambat, teman saya udah berangkat. Jadi bapak mau beli nggak? Saya dirugiin segitu kah? 30.000. Dia ngomong gitu. Saya jawabnya apa? Kan tadi kamu mau kasihkan temanmu. Ya sudah kasihkan saya aja. Ya dong. Lalu enak aja pergi. Ya karena saya tahu saya pasti ditipu. Tetapi ketika Kristus membagikan undangan, bukan dengan tipuan. Bukan dengan tipuan. Undangan itu dibayar dengan sangat mahal. Darahnya yang tertumpah di atas kayu salib. Pertanyaannya, jikalau kita sudah menerima undangan itu, bahkan sudah masuk di dalam pesta perjamuan itu, kenapa sih pakaian kita yang walaupun enak dipakai tetapi udah mulai usang. Apalagi itu pakaian kerja yang tidak cocok dan tidak pantas dipakai untuk di dalam sebuah pesta. Apalagi pada waktu kita toleh kanan toleh kiri semua pakai pakaian pesta. Kok gak sungkan-sungkannya tuh loh. Masih pakai pakaian lama. Mari. Di dalam rasa syukur kita. Kita yang orang-orang yang sebetulnya tidak layak menerima undangan itu dengan rasa syukur dan dalam tanda kutip bikin iri mereka yang tadinya menerima dan menolaknya. Saya akan mencoba membaca Kisah Para Rasul pasal 13. Kisah Para Rasul pasal 13 saya akan baca ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-49, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak
untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Ayat 48, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan memuliakan firman Tuhan. Jadi mereka yang tadinya tidak dapat, tetapi karena orang-orang Yahudi menolak dan sekarang menerima, mereka memuliakan Allah. Pakai pakaian pesta. Itu ilustrasi daripada perumpamaan Matius pasal 22. Berulang kali dikatakan begitu. Sasa Matius seperti yang minggu lalu saya katakan, Injil Matius adalah Injil yang paling bersifat Yudais. Tetapi pada saat yang sama di dalam cerita garis linear dari awal sampai akhir, akhirnya kita juga mengatakan Injil Matius adalah Injil yang paling universal. Itu sebabnya Injil Matius ditutup dengan penjelasan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, jadikanlah mereka. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau saya mau mencoba mengaplikasikan kedua perumpamaan ini dalam kehidupan kita sekarang. Kita adalah orang-orang Kristen sejak awalnya. Berapa banyak orang-orang Kristen yang sejak awal tidak mampu lagi memuji Tuhan, mengucap syukur. Karena sejak awalnya sudah Kristen. Maaf kadang-kadang loh ya. Saya melihat beberapa rekan-rekan sepelayanan saya yang sesama pendeta begitu ya. Yang saya tahu latar belakangnya kurang baik. Tetapi kemudian berkobar-kobar melayani. Saya tuh berpikir begini. Karena dia latar belakangnya jelek banget. Itu sebabnya ketika bertobat. Dia merasakan anugerah Tuhan begitu besar. Melayani dengan luar biasa. Aku ini dari kecil sudah sekolah minggu. Rasa baik-baik aman. Sudah rasa pantas. Kalau Tuhan memberikan semua yang terbaik untuk saya. Karena saya sejak kecil sudah ikut sekolah minggu. Saya waktu kecil saya tuh yang namanya Natalan 4-5 kali. Setiap tahunnya. Ada Natalan di rumah. Ada Natalan di gereja. Ada Natalan dengan semua saudara-saudara sepupu karena kakek saya pendeta. Udah begitu nanti kalau ada kakak Natalan kaum dewasa ikut lagi karena apa? Disuruh nyanyi, disuruh nari karena apa? Sekolah minggu gak pernah bolong, rajin. Sebab kalau gak rajin uang jajan dipotong. Rasa baik. Maka itu sebabnya kadang-kadang terhadap berkat Tuhan itu merasa ya memang seperti itulah. Mari kita belajar. Setiap hari kita merasakan berkat Tuhan. Pesta itu luar biasa. Kalau kita punya teman yang punya 3 anak. Anak pertama menikah, kita diundang. Anak kedua menikah, kita diundang masih datang. Anak ketiga menikah, diundang, kita ngomong apa? Sudah datang 2 kali kok, yang ketiga enggak usah gitu? Enggak kan? Tetap datang kan? Nah kenapa? Setiap kali hari Minggu, Tuhan mengundang kita pesta. Tuhan kita mengundang pesta, kita ngomong, sudah tiap minggu kok. Kali ini enggak usah datang, enggak apa-apa. Mari syukurin pesta perjamuan itu. Karena makanannya paling nikmat. Dibayar dengan sangat mahal.
Dan pakailah pakaian yang paling pantas untuk mengikuti pesta perjamuan itu. Sampai nanti Tuhan berkata, masuklah engkau. Kau adalah hambaku yang baik dan setiawan. Untuk konteks hari ini, kita hidup berpakaian pesta. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu pun sukacita kita. Melayani dan memuliakan Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus di gereja. Ambil bagian ini itu, enggak. Di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berpakaian pesta. Itu pun melayani Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Sukacita Melayani Tuhan. Dengan rasa syukur kita menyanyikan lagu ini. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku mempersembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Setiap langkah taat pimpinannya, tiada benar baginya. Ku mempersembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Ku serahkan segenap pangkat kepadanya, setiap kerja bagi Dia. Ku mempersembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Kita sekarang sudah dalam pesta itu. Tapi sambil menanti pesta yang lebih besar. Waktu Kristus datang kedua kali. Mari kita memegang teguh iman keyakinan kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, semua yang indah,
semua yang tidak ada di dalam dunia, semua bahkan sudah Kau siapkan bagi kami di dalam pesta perjamuan anak raja pada waktu Engkau datang yang kedua kali. Oleh karenanya ya Tuhan, terlebih lagi dalam kehidupan kami yang sekarang ini, semua kebutuhan Kau cukupkan bagi kami. Kami sekarang mau mengumpulkan sebagian daripada apa yang sudah kami terima daripada-Mu. Terimalah sebagai rasa syukur kami yang mendalam kepada Engkau, Allah yang terlebih dahulu mengasihi kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me joy in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me peace in my heart, keep me resting. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, keep me resting. Give me resting till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Tuhan, kalau kami mau mencoba menempatkan diri kami masing-masing, ada di antara kami adalah pekerja-pekerja kasar yang sedang memanggul cangkul untuk bekerja di sawah. Bahkan ada di antara kami yang berpakaian compang-camping bagaikan seorang pengemis. Tetapi dalam situasi seperti itulah, sesuatu yang tidak pernah kami duga, yang tidak pernah kami dengar, yang bahkan tidak pernah muncul dalam pikiran dan hati kami. Itulah yang Kau sediakan dan sudah Kau berikan kepada kami. Undangan pesta perjamuan anak raja. Bahkan ketika kami merasa tidak layak dengan pakaian yang kami kenakan, Engkau sudah menyediakan pakaian baru. Oleh pertolongan Roh, jikalau kami mau mentaati, kami dimungkinkan mempunyai satu perilaku hidup yang sama sekali baru. Sebab firman-Mu berkata, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kepada kami dengan rasa syukur. Kemanapun kami bekerja, dimanapun kami berada, kami tidak pernah lupa bahwa pakaian yang kami sekarang kenakan adalah pakaian pesta yang harus kami jaga dengan baik-baik supaya tidak ternoda oleh kotoran-kotoran. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh lebih waspada di dalam kehidupan kami. Sebelum mengucapkan kata-kata, kami berpikir terlebih dahulu. Ketika kami mau bertindak, kami pertimbangkan ulang beberapa kali. Dan oleh pertolongan Roh Kudus,
dan oleh firman yang menjadi terang dan pelita. Langkah demi langkah, hari demi hari kehidupan kami ya Tuhan. Boleh sungguh-sungguh menyandang satu hakikat. Kami yang ikut hadir dalam pesta perjamuan dengan sukacita dan berbagian pesta. Tuhan, di dalam kehidupan kami ada banyak beban-beban, ada banyak pergumulan-pergumulan, ada banyak pencobaan-pencobaan, dan banyak hal-hal yang lain termasuk sakit penyakit. Tetapi kami percaya apapun itu, karena Engkau sudah mengundang kami dalam pesta perjamuan itu, bahkan dibayar mahal dengan darah anak domba yang tercurah di atas kayu salib. Kami percaya semua beban, pergumulan, sakit, penyakit, pencobaan, kesulitan, apapun itu, tak satu pun yang Kau biarkan kami menjalaninya sendiri. Engkau menyertai kami, bahkan semuanya itu tidak melampaui kekuatan kami. Kami bersyukur. Di dalam kehidupan kami selama bersama-sama dengan Engkau, kami tidak akan pernah menemui jalan buntu. Selalu Engkau sediakan jalan. Engkau buka jalan bahkan ketika orang lain merasa tidak mungkin ada jalan bagi kami. Tetapi di dalam Engkau, Allah yang Maha Kuasa, yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karenanya ya Tuhan, kepada siapa jikalau kami bukan jalan sejalan dengan Engkau, Allah yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur sebagai orang-orang yang diundang pesta. Bahkan kami boleh menyebut Bapa kami di surga. Dengan begitu intim itu sebabnya kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita karena membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, pertolongan, penghiburan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Doa teduh ibadah selesai.